Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Polikarpus Samanatar. Kali ini saya akan membahas satu materi yaitu gerak lurus beraturan. Yang pertama saya akan membahas tentang ciri-ciri gerak lurus beraturan. Andaikan kita melihat suatu benda yang bergerak, gimana ya cara kita tahu apakah benda tersebut bergerak lurus beraturan atau tidak? Kita bisa coba melihat syarat-syaratnya. Apabila benda yang kita lihat memenuhi ciri-ciri gerak lurus beraturan di bawah ini, berarti benda tersebut memang sedang bergerak lurus beraturan, berada di sebuah lintas lurus. Kecepatan benda konstan atau tetap, bercepatan sama dengan 0, dalam kurung A sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke rumus gerak lurus beraturan. Rumus GLB atau gerak lurus beraturan, yaitu sejatinya ada 3 komponen utama rumus pada gerak lurus beraturan, yaitu kecepatan sama dengan V, perpindahan sama dengan S atau X, dan selang waktu biasa dalam jam maupun detik. Terkadang penulisan simbol pada rumus gerak lurus beraturan di buku-buku sekolah sedikit berbeda seperti di bawah ini. Rumus gerak lurus beraturan. Sebagai catatan, jarak tempuh dan waktu tempuh dapat dihitung dari mengurangi waktu atau posisi akhir dengan waktu atau posisi awal seperti penulisan gerak lurus beraturan itu tidak mudah melulu dan bentuk rumus aja. Bisa juga digambarkan dengan grafik selanjutnya. Kita bahas grafiknya. Grafik gerak lurus beraturan dengan rumus yang udah kita pelajari. Ada 3 macam grafik gerak lurus beraturan yang bisa terbentuk, yaitu grafik posisi waktu, grafik kecepatan waktu, dan grafik percepatan waktu. Kayak gimana? Mari kita simak. Grafik posisi waktu. Grafik di bawah ini menggambarkan hubungan antara posisi dan waktu pada gerak lurus beraturan. Dari situ kita bisa melihat seiring dengan berjalannya waktu, posisi benda yang bergerak akan berubah sesuai dengan rumus yang bisa dilihat di situ. Untuk mencari X atau posisi, kita hanya perlu menambahkan posisi awal atau XO dengan hasil perkalian kecepatan dengan waktu. Grafik kecepatan waktu. Kita bisa melihat di situ garisnya lurus horizontal, itu karena kecepatan pada gerak lurus beraturan konstan alias tidak berubah. Jadi seiringnya berjalan waktu atau T, kecepatan sama dengan V, gerak benda yang segitu-gitu aja. Grafik percepatan waktu. Untuk grafik percepatan waktu, garisnya lurus horizontal di A sama dengan 0. Karena ingat, gak ada percepatan dalam GLB. Nah, kita sudah mempelajari pengertian ciri-ciri rumus serta grafik gerak lurus peraturan. Sekarang waktunya kita mengaplikasikan ilmu yang kita timba dengan melihat contoh gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa saja yang kita lihat yang bergerak lurus beraturan? Salah satu contoh gerak lurus beraturan yang stabil adalah gerak bulan yang mengitari bumi dan planet yang mengitari matahari. Selain itu, berbagai kendaraan yang bergerak dengan kecepatan konstan pun juga bisa jadi contoh GLB. Namun, kendaraan pasti berubah-ubah dan ketika bergerak awalnya diam lalu mulai bergerak. Baru deh bisa bergerak dalam kecepatan stabil hingga akhirnya melambat dan berhenti. Nah, ketika sebuah kereta misalnya bergerak dengan laju konstan, kereta tersebut biasa menjadi contoh gerak lurus beraturan. Tapi ketika kereta tersebut sudah mau berhenti dan melambat, kereta itu enggak bergerak lurus beraturan, melainkan bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nanti kita bahas juga yang perbedaan GLB dan GLBB. Apa perbedaan GLB dan GLBB? Jadi, apa kunci perbedaan GLB dan GLBB? Kuncinya adalah percepatan sikatnya. Kalau pada gerak lurus beraturan, percepatan tidak hanya pada GLBB, ada yang namanya percepatan. Contoh soal dan pembahasan berikut ini beberapa contoh soal gerak lurus beraturan dan pembahasannya. Sebuah becak di Surabaya berhasil menempuh 60 km dalam 3 jam dengan kecepatan konstan. Kecepatan becak tersebut adalah, untuk menjawab soal ini kita perlu menggunakan rumus kecepatan GLB yang sudah kita temui tadi, yaitu V sama dengan S per T.
Nah, kita tinggal masukin saja jarak tempuh S dan membaginya dengan waktu tempuh, sehingga model matematikanya sebagai berikut. V sama dengan 60 km per 3 jam, V sama dengan 20 km per jam, yang termasuk peristiwa gerak lurus beraturan adalah hal yang perlu kita ingat ketika menjawab soal ini. Adalah ciri-ciri GLB itu sendiri. Apakah gerak pada peristiwa yang disebut memiliki laju lurus dan tidak mengalami percepatan? Kalau jawabannya iya untuk dua-duanya, maka peristiwa tersebut termasuk GLB. Sebutkan contoh gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kendaraan, kereta api, pesawat, mobil, sepeda, dan lain sebagainya yang sedang bergerak konstan tanpa percepatan. Contoh lainnya kalian bisa lihat di internet. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila kurang menarik. Terima kasih.